biasa kami dari Persekutuan Golden Age dan juga Ladies Bible Study berkumpul bersama untuk merayakan kelahirannya. Kami ada di park ini untuk mengatakan kepada Tuhan bahwa kami berterima kasih bahwa Engkau datang untuk menebuskan. Kami berterima kasih bahwa Engkau datang untuk menjadikan kami memperoleh kehidupan yang berarti. Untuk itu kami berdoa supaya firman Tuhan yang hidup dinyatakan di tengah-tengah kami. Berkati pemberitaan firman Tuhan ini, urapi hamba-Mu yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Kami semua tetap mempercayai kuasa firman Tuhan untuk itu bicara pada kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Kita berbahagia. Amin. Puji Tuhan. Jadi saya ingin kita membaca, kalau sudah bawa Alkitab, mari kita pencet. Kita akan baca dalam kitab Galatia pasalnya yang keempat. Kita akan baca ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Jadi kita akan baca Galatia pasalnya yang keempat, ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Nah tentu saudara paham sekali bahwa Galatia pasal 4 ini topiknya atau garis besarnya itu adalah tiada lagi perhambaan. Gak ada lagi perhambaan ya. Galatia pasalnya yang keempat, ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jadi kalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Nah, itu 4 ayat yang menurut saya adalah the most powerful statement dari Rasul Paulus tentang kedatangan Yesus yang pertama ke dunia ini. Ditulis di ayat yang keempat. Tetapi setelah genap waktunya. Jadi Yesus itu nggak datang di sembarang waktu. Dia datang pada waktu yang tepat. Kenapa dia memilih 2000 tahun yang lalu? Itu tentu ada dalam agendanya Tuhan. Tuhan telah menetapkan waktu kedatangannya. Ya. Jadi kalau orang tanya pada saya, Yesus lahir kapan? Tetap, sudah pasti. Karena dia datang tepat pada waktunya, dia memilih tempat yang tepat, dia memilih dari keluarga siapa dia harus lahir, dia lahir dengan cara yang tepat. Ini semua tentang Yesus tepat. Saya suka kata tepat itu. Kata tepat itu dalam bahasa Yunani-nya menggunakan kata plero. Itu kata plero punya pengertian adalah sebuah ketetapan yang telah pasti dan tidak akan berubah. Di dalam sejarah ini Tuhan memutuskan bahwa Yesus lahir ke dunia ini. Ya, sebelum saya kemari, saya mempelajari. Ya, saya nonton sebuah saya disuruh pelajari sebab akan ada diskusi sama teman-teman tentang sejarah agama lain misalnya. Wah, kalau baca nggak jelas semuanya kan? Tapi kalau baca kitab jelas. Tempatnya tepat, telah dinubuatkan 600 tahun sebelumnya. Lahir di mana, posisinya di mana, semuanya tepat, jelas. Jadi memang Yesus datang itu tepat pada waktu itu. Dan yang luar biasa, kita yang kumpul di sini juga tepat seperti yang Dia kehendaki kita ada di sini. Kita kumpul di sini bukan karena maunya kita, Tuhan putuskan kita ada di sini. Iyalah, kita ada di sini karena Tuhan. Nah ini kita harus paham tentang ketepatan waktu Tuhan untuk kita. Kita tidak perlu khawatir tentang apapun, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu waktu. Jadi waktu kita merayakan hal ini, ketahuilah Tuhan mengendalikan sebuah waktu. Dibilang begini, setelah genap waktunya, ini kata penting, Allah mengutus anaknya. Jadi Yesus lahir ke dunia ini sebagai bagian dari proyeknya Bapa di sorga. Allah Bapa di sorga. Proyeknya ini adalah untuk menebus manusia. Itu kata penting. Jadi itu ini, dia lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Nah ayat yang 5 bilang, dia diutus untuk menebus mereka. Jadi Yesus itu datang ke dunia ini untuk menebus. Itu utusannya, dia datang untuk menebus. Nah luar biasa, istilah penebusan itu adalah istilah perbudakan. Kita mesti tahu hal tersebut. Jadi manusia yang jatuh dalam dosa
Manusia kehilangan semua hak istimewanya sebagai manusia. Padahal manusia diciptakan mulia oleh Tuhan, serupa dengan gambar Tuhan, berkuasa seperti yang Tuhan mau. Tapi waktu mereka jatuh dalam dosa, mereka masuk dalam apa? Perbudakan. Sudah berulang kali diajarkan bahwa dosa itu bukan cuma perbuatan, dosa itu adalah perbudakan. Kita kemudian jatuh dalam perbudakan, tidak ada harapan untuk keluar. Tapi haleluya, Yesus datang untuk mengeluarkan kita dari perbudakan. Makanya ada istilah penebusan. Jadi Natal itu hanyalah merupakan awal dari seluruh rancangannya. Jadi kita sebagai orang percaya, jangan cuma jadi Kristen Natal aja. Kita harus bertumbuh sampai Kristen yang Tuhan inginkan, menjadi seperti Kristus. Itu tujuannya. Dia nggak cuma tebus kita kemudian dia berkata, udah selesai saya tebus kamu. Enggak. Dia tebus kita untuk dikembalikan pada tujuan aslinya kepada kita. Dan tujuannya itu jelas. Ini tujuannya. Tujuannya adalah supaya saudara dan saya menjadi anaknya. Nah, kita ditebus untuk menjadi anak. Jadi bukan budak lagi. Jadi kita bukan budak. Status kita diganti. Bukan budak tetapi sebagai apa? Sebagai anak. Kenapa anak? Karena Yesus adalah anak. Yesus adalah anak. Betul kan? Kita mempercayai Allah Bapa, Allah Anak,